Dosen nyentri. Oke, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan mengunci target terkait luaran produk. Ya, luaran produk ini seperti yang saya sampaikan saat perkuliahan terakhir yang saya buatkan materi karena kita sedang cuti bersama kemarin itu kan saya menjelaskan ya, nanti luaran ini nanti kampus itu di akhir tahun itu menyelenggarakan pameran atau semacamnya ya, yang intinya itu produk dari masing-masing prodi yang ada di UNIN. Nah, kelas ini nanti akan bersumbangsi produk apa yang nanti kita pilih di hari ini ya. Yang 3 ini sudah selesai toh? Loh, kok bisa belum? Kenapa? Hah? Belum? Itu kan maksudnya itu kan sudah saya share di grup toh itu. Di grup bahwa ada materi, ada tugas, ya silakan masuk e-learning. Jelas toh instruksinya? Harusnya jelas karena dari 8 yang belum hanya 3. Ya berarti kan 5 ini sudah mudeng, sudah disiapkan gitu ya. Ahmad, apa masalahnya? Jadi apa? Belum buat PPT? Belum juga. Zen juga belum? Sudah. Oke, berarti tinggal 2 yang belum. Ya. Nanti yang terakhir ya, yang terakhir kalian berdua nanti presentasi paling terakhir harus selesai hari ini dikerjakan ya, sambil menunggu yang lain untuk presentasi. Pokoknya di akhir harus selesai. Gagasannya apa, ditanyakan kepada temennya, sudah membuat apa saja, kalian harus mencari di luar itu ya, hanya berupa PPT itu ya, diselesaikan. Nah, tanya ke yang lain itu sudah mengerjakan apa saja. Kemarin kan saya instruksikan tidak boleh sama, makanya harus diskusi nggak apa kan gitu toh. Nah gitu. Jadi nanti harapan saya di pertemuan ini kita mengunci target untuk luaran itu. Jadi berdasarkan kesepakatan dan gagasan yang paling menarik ya, diskusi antara kelas disepakati dan itu nanti akan menjadi produk. Dikirim ke grup itu loh. Kamu itu nanti Mas Taufik langsungnya. Apa kan? Iya. Ini kebetulan pakai laptop Mas Taufik. nggak ada yang tahu nomornya Mas Taufik ya, dikirim ke satu langsung kirim ke Mas Taufik. Mirip. Gak apa-apa. Oh. Oke, kamu ngoperatori apa deh? Oh, ini juga aqua. Aqua jangan. Ya, ini. Bantu. Bantu. Ayo, baby. Loh, saya duluan, Pak. Oh iya, filenya yang ada di situ kamu dulu. Masih nunggu.
juga. Mungkin nggak nyambung kayak gini. Nyambung itu katanya sudah. Saya pilih yang murah saja Pak. Nggak ada masalah, bukan soal mahal atau murahnya, tapi bagaimana pesan itu bisa tersampai. Kan gitu nanti kita rundingkan bersama. Mana yang akan dipilih dan ke belakang. Sekarang yang pertemuan 11 ya. 11, 12, 13, 14 kita ngegulkan yang hari ini terpilih. Proyek apa yang dipilih. Jadi 3 pertemuan ini nanti kita memaksimalkan itu. Ah, itu sudah. Kenangan dalam genggaman. Jadi sebelum itu alasan saya kenapa kok memilih gantungan kunci ini sebagai produk saya, yang pertama, benda ini itu kecil gitu loh, tetapi seringkali benda kecil itu menyimpan cerita yang besar. Jadi gantungan kunci itu bukan sekedar aksesoris, ia adalah pengingat, identitas, bahkan kenangan yang menemani setiap langkah pemiliknya. Kemudian di era modern, masyarakat itu lebih menyukai barang yang praktis, estetik, memiliki nilai personal tetapi terjangkau. Nah, konsep produknya yaitu kisah kecil. Judulnya kisah kecil. Konsep ini tuh gantungan kunci dengan desain artistik dan kutipan sastra pendek yang mampu menghadirkan kesan emosional bagi pengguna. Contoh kutipannya itu seperti pulang adalah tentang rasa, langkah kecil menuju mimpi besar, seperti itu. Kemudian desain produknya memiliki karakteristik yang pertama ringan dan tahan lama, karena produk yang saya pilih itu bahan yang saya pilih itu akrilik dan kayu. Kemudian tersedia berbagai tema seperti motivasi, cinta, dan kutipan sastra. Kemudian desainnya minimalis dan elegan, bahannya akrilik dan kayu. Keunggulan produk yang saya pilih yang pertama, memiliki sentuhan sastra yang emosional, karena kan yang saya pilih kan kutipan sastra yang sesuai custom dari klien saya, seperti itu, bisa pilih gitu. Kemudian bisa custom nama atau kutipan. Jadi di sini tidak hanya kutipan saja, tetapi bisa request nama dari yang beli gitu. Misalnya Pak Fatoni gitu, bisa request namanya Ahmad Fatoni, seperti itu. Kemudian harganya terjangkau, cocok dijadikan hadiah untuk orang terkasih. Nah, saya di sini menyisipkan kutipan yaitu karena setiap orang ingin dikenal dengan cara yang sederhana. Yang mana saya terinspirasi dari kutipannya Sapardi Djoko Damono gitu. Target pasarnya itu ada 3 macam. Yang pertama mahasiswa dan pelajar, karena kan mereka kan kebanyakan memakai tas punggung seperti itu, bisa jadi ornamen. Kemudian pecinta sastra, karena di sini temanya juga kutipan sastra klasik. Yang terakhir pasangan, bisa jadi hadiah untuk orang yang terkasih. Kemudian strategi pemasaran saya yang pertama, promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, kemudian WA. Kemudian membuat video estetik produk yang mana menunjang promosi saya tadi. Dan saya juga berencana menjual di marketplace seperti Shopee, kemudian TikTok Shop. Kemudian saya juga membuka pre-order custom yang mana bisa request kutipan seperti apa dan nama yang bagaimana. Di samping itu saya juga berpikiran bisa dijual offline seperti dijual ke sekolah dan kampus. Estimasi biayanya untuk kebutuhan yang pertama akrilik 50.000, kemudian ada ring gantungannya 20.000, cetak desainnya 15.000, untuk packagingnya 15.000 dan biaya lain-lainnya 10.000. Jadi totalnya itu 110 per 20 pieces. Estimasi keuntungannya di sini saya menjual satu piecesnya itu 8.000 saja. Kemudian produksinya tadi 20,
Jadi pendapatannya bisa dikalikan 20 kali 8, ketemunya 160.000. Jadi 160.000 tadi dipotong biaya produksinya itu 110. Jadi keuntungan yang bisa saya dapatkan 50.000 per 20 biji. Maaf Pak, ini ada kendala. Penutupnya, jadi gantungan kunci baik, izin lanjutkan. Jadi sebagai penutup, gantungan kunci ini tuh bukan sekedar gantungan kunci, tapi satu gantungan sejuta kenangan. Benda kecil tapi besar maknanya. Jadi gantungan kunci sastra merupakan produk kreatif yang memadukan nilai seni, estetika, dan makna emosional dalam satu karya sederhana. Nah, produk ini diharapkan mampu menjadi media ekspresi sekaligus peluang usaha yang menjanjikan bagi generasi muda. Tentunya selain harganya terjangkau, produk ini juga memiliki kelebihannya sendiri daripada produk-produk yang lain seperti itu. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan kepada Mbak Baby selaku konseptor untuk produk gantungan kunci? Tidak ada? Aman? Oke, next untuk pemateri selanjutnya. Yang file yang sudah ready siapa? Di situ. Ini bismillah. Mas Fatma. Oke. Baik, terima kasih. Ini terkait produk kreatif, saya mengambil kaos. Ini judulnya kaos sastra Nusantara. Nah, nilai sastra Indonesia untuk latar belakangnya, sastra Indonesia ini memuat nilai kehidupan, perjuangan, dan identitas nasional yang relevan bagi ini untuk tantangan generasi muda. Minat generasi muda terhadap sastra perlu ditingkatkan melalui media yang dekat dengan keseharian mereka. Nah, contohnya ini sebagai medianya ini kaos yang bertema sastra dipilih sebagai cara yang inovatif untuk mengenalkan tokoh dan karya sastra Indonesia. Masalahnya bagaimana pengembangan produk kreativitas berbasis sastra secara sastra Indonesia, bagaimana menentukan target pasar produk kaos sastra Nusantara, bagaimana estimasi biaya produksi dan harga jual produk. Untuk tujuan proposal ini menghasilkan produk kreatif yang terinspirasi dari sastra Indonesia, meningkatkan minat masyarakat terhadap sastra Indonesia, menciptakan peluang usaha melalui produk kreatif bernilai budaya. Nah, untuk kaos sastra Nusantara ini berkonsep bertema literasi yang menampilkan ilustrasi tokoh sastra Indonesia beserta kutipan karya sastra yang inspiratif, menggabungkan unsur fashion, edukasi, dan budaya. Untuk desainnya ini secara gambarnya itu mungkin kita ambil dari tokoh sastrawan, Pak. Bisa juga wajah ya, nah terus dikasih misal puisi dari bentuk gestur dari
kita mungkin bisa desain lebih lanjut terkait untuk kaos tersebut, desain tersebut. Nah, untuk pengembangan produk ini desain unik dan edukatif, mengangkat nilai budaya Indonesia dengan nyaman dipakai, cocok untuk pelajar dan komunitas literasi. Untuk target pasar kita ini target pasar usia 16 sampai 35 tahun, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, komunitas literasi. Untuk geografis seluruh Indonesia itu secara daring. Psikografis ini pencinta sastra, pecinta budaya Indonesia menggunakan pengguna produk kreatif. Untuk strategi pemasaran ini promosi via WhatsApp, Instagram, TikTok, dan marketplace Facebook. Untuk penjualan melalui marketplace, kerjasama dengan komunitas literasi, mengikuti bahasa dan pameran kreatif. Nah, tentunya ada diskon pada pembelian pertama, ini opsional. Nah, ini untuk biaya produksi dan harga jual. Ini saya ambil dari harga yang dari kainnya, Combat 30S, ada yang 24S itu kan lebih raket gitu kan. Mungkin biayanya lebih mahal, 5.000 atau 10.000 kan. Jadi ini yang mungkin tipis lah. Jadi saya ambil harga yang 45 lah. Nah, ini sablon DTF kisaran 15.000, label produk, kemasan, promosi. Nah, ini total biaya produksi sekitar 75.000. Nah, untuk harga jual ini saya paskan saja 100.000. Mungkin bisa 90, lebih murah lagi. Untuk biaya produksi 75.000. Keuntungan kita jadi 25.000. Tergantung kita penjualnya berapa dan mungkin minat saya sendiri sebagai pencinta kaos, mungkin dari kain itu bisa di 20 lebih atasnya lagi, 21 combat ya 24S atau 21 yang lebih itu kayaknya lebih tebal lah, nggak tipis kalau kaos pencinta kaos gitu. Jadi itu estimasi harga combat 30S. Nah, untuk manfaat tadi edukatif, memperkenalkan tokoh dan karya sastra Indonesia kepada masyarakat luas. Untuk manfaat ekonomi, membuka peluang usaha yang nyata di bidang industri kreatif. Untuk manfaat budaya, melestarikan nilai budaya dan sastra bangsa Indonesia, khususnya terkait para sastrawan Indonesia, mengenal para sastrawan Indonesia. Untuk kesimpulan, kaos sastra Nusantara merupakan produk kreatif yang menggabungkan unsur fashion, literasi, dan budaya dalam satu media yang menarik. Nah, produk ini juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap sastra Indonesia, sekaligus membuka peluang usaha di bidang ekonomi kreatif. Untuk melalui program pengembangan produk ini, nilai sastra dapat diperkenalkan kepada generasi muda dengan cara yang lebih modern dan mudah diterima, sehingga pelestarian budaya bangsa dapat terus dilakukan. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, ada yang mau ditanyakan kepada konseptor? Oke, lanjut. Coba bukakan satu file, Akmal. Gitu. Jadi desain yang pertama itu gantungan kunci, yang kedua itu kaos, dan tidak ada yang dipertanyakan. Kayaknya semua juga sudah memahami terkait itu, gitu ya. Ini selanjutnya ini pada siapa ini? Oke. Jadi nanti sebelum presentasi bukakan satu file sehingga nanti waktu presentasi sudah selesai. Itu maksudnya. Dan langsung continue. Coba nanti sambil bukakan satu lagi
Untuk yang selanjutnya itu siapa itu? Ini. Oke, itu sudah ya. Hikmah. Baik, untuk produk sastra selanjutnya adalah bookmark. Bookmark bukan hanya sekedar meningkatkan pengetahuan, tapi juga aktivitas yang dapat menenangkan pikiran dan memberikan kesenangan. Oleh karena itu, banyak orang mulai memperhatikan detail kecil yang memperkaya pengalaman membaca. Salah satunya adalah desain bookmark. Saat ini desain pembatas buku tidak lagi sederhana, melainkan sudah hadir dalam berbagai konsep kreatif yang dapat meningkatkan suasana hati saat membaca. Nah, ini adalah contoh-contoh desain bookmark yang saya rekomendasikan. Nah, ini adalah ada 4 manfaat bookmark. Yang pertama adalah meningkatkan kenyamanan saat membaca, menyediakan sentuhan pribadi saat membaca, menjadi sarana untuk mengekspresikan diri atau branding, berfungsi sebagai barang koleksi atau merchandise. Nah, ini ada 6 inspirasi desain bookmark yang menjadi lebih menarik. Yang pertama itu Ada spidol. Enggak ada Pak, spidolnya di bawah. Nggak pernah nggak masuk. Enggak ada. Oke, lanjut. Yang pertama itu desain sederhana dengan tipografi kata-kata inspiratif. Yang kedua, ilustrasi karakter atau karya seni custom. Yang ketiga, tema warna monokrom atau pastel. Yang keempat, menjadi branding untuk komunitas atau bisnis. Yang kelima, desain interaktif dan multifungsi. Yang keenam, desain dengan unsur tekstur dan finishing. Nah, ini ada 3 pemilihan untuk bahan dari pembuatan bookmark. Yang pertama ada kertas art paper, yang kedua PVC atau plastik, yang ketiga itu laminasi sebagai pelindung. Selanjutnya adalah tips membuat desain pembatas buku yang menarik. Gunakan ukuran yang proporsional dan nyaman dipegang. Pilih kombinasi warna yang tidak terlalu ramai. Pastikan teks dapat dibaca dengan jelas. Gunakan resolusi tinggi untuk hasil cetakan terbaik. Sesuaikan desain dengan sasaran pengguna. Sudah itu saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada lanjutannya. Untuk yang bunga, ada yang punya proposalnya? Proposalnya ada Pak di sana. Iya. Kalian disampaikan kamu aja di Sebentar saya kirim ya Pak. Atau yang ready tadi punya siapa? Tadi Pasha. Pasha. Nanti biar Pasha yang presentasikan milik rumah juga. Ini di Indonesia jadi. Ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya rencana akan membuat yaitu tote bag sastra Indonesia, membawa sastra dalam gaya.
untuk latar belakang yaitu di era modern, tote bag bukan hanya berfungsi sebagai tas tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan media ekspresi. Di sini saya menghadirkan tote bag sastra Indonesia, yaitu tote bag yang memadukan desain visual menarik dengan kutipan inspiratif dari tokoh sastra Indonesia seperti Wiji Tukul, Khair Anwar, Andrea Hirata dan lain-lain. Produk ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap sastra Indonesia, terus menjadi media penyebaran pesan inspiratif, menawarkan produk fashion yang unik dan bermakna. Untuk deskripsi produknya itu, nama produk yaitu tote bag sastra Indonesia. Karakteristik produk yaitu bahan tote bag itu berkualitas, desain minimalis dan elegan, membuat kutipan tokoh sastra Indonesia, cocok untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Keunggulan dari produk ini yaitu memiliki nilai estetika dan edukatif, desain eksklusif dan berbeda dari tote biasanya, dan dengan harga yang terjangkau. Biaya dan bahan produksi itu tote bag bahan blanju dengan ukuran 30 x 40 cm dengan sablon DPF. Terus untuk yang dengan resetting itu biaya produksinya itu 15.000 dan tanpa resetting itu 13.000 dengan minimal order itu 12 pieces. Terus untuk penentuan harga jual ini dengan resetting itu yaitu biaya produksi itu 15.000, keuntungan yang saya ambil yaitu 10.000, jadi harga jualnya itu 25.000. Jika terjual 12 pieces itu bisa memuat keuntungan 120.000. Terus untuk yang tanpa resetting itu kan biaya produksinya itu ke 13.000. Dengan di sini saya mengambil keuntungan itu 7.000 dengan harga jual 20.000. Jika terjual 12 pieces itu mendapat keuntungan 84.000. Untuk target pasarnya itu dari usia sekitar 15 tahun sampai 15 sampai 35 tahun. Untuk profesi itu pelajar, soalnya pelajar itu biasanya kan kalau siswa itu biasanya banyak buku paket, jadi membutuhkan 2 tas biasanya itu untuk menambah buku paketnya. Terus mahasiswa, guru, pencinta sastra, komunitas literasi, yaitu penyukai produk estetik, aktif membaca buku, memiliki fashion minimalis. Tote bag dengan kutipan sastra itu memiliki daya tarik bagi kalangan muda dan ingin tampil untuk unik sekaligus membawa pesan inspiratif. Di sini setelah di pemasarannya itu di online itu di Instagram, TikTok, WhatsApp dan marketplace seperti TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lain. Untuk offline itu bisa dari bazar kampus, festival literasi, pameran kewirausahaan dan komunitas sastra. Media sosial sangat efektif sebagai sarana promosi produksi dan produk kreatif dan kerajinan dengan biaya yang relatif rendah. Nilai tambahan produk ini itu tidak hanya berfungsi sebagai tas, tapi juga sebagai media apresiasi sastra Indonesia. Untuk nilai tambahan produknya yaitu fashion dan edukasi dalam satu produk, membawa pesan motivasi dan tokoh sastra Indonesia, mendukung gerakan penggunaan tas ramah lingkungan sebagai pengganti plastik. Berikut adalah beberapa desain produknya. Terus untuk kesimpulannya, tote bag sastra Indonesia ini merupakan produk kreatif yang menggabungkan unsur fashion, seni, dan literasi. Dengan modal produksi sekitar 13 sampai 15.000, produk ini tuh memiliki peluang pasar yang luas, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pencinta sastra. Selain menghasilkan keuntungan, produk ini juga berkontribusi dalam mengenalkan karya dan pemikiran tokoh sastra Indonesia kepada masyarakat. Nanti tadi ada proposal mengenai produk saya itu baik
apakah ada tambahan atau Nanti minimal produksi tadi berapa? 10. Kalau saya cari di vendor TikTok itu di Surabaya itu minimal 12 biji, Pak. 12 biji. 12 biji berarti modal kurang lebih berapa berarti? Kalau 10 150 ya. Berarti Iya, kalau yang 180. Iya, kalau yang harga 15 ya, 180.000. Oke. Kalau sekat buku tadi berapa modalnya? Pembatas buku itu nanti dibelinya langsung di kertas ada buku Pak ada yang 360 PSN itu. Berapa? Harganya berapa? 8,5. 8,5. Ini satu lembarnya. Tapi Itu akan jadi berapa? jadi kurang lebih 24. 24. Atau iya. 24 biji. Kemudian kalau dijual berapa? Bisa 1.500 sampai 2.000. 1.500. Kalau 1.500 terjual semua ketemu berapa nominalnya? 24.000 ditambah iya 24.000 sama berapa ini? 12.000. 24 tambah 36 ya? Ketemu 36. Oke. Selanjutnya? Mbak Vita. Oke, ayo kita selanjutnya. Mbak mana? Spring saya nggak dengar. Hubungan tadi? Nanti ya? Sudah dikirim Pak dikirim. Sudah? Sudah kirim sini? Sudah. Oh iya, nanti setelah ini kamu bukakan kita ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stiker dan pin. Kirim Pak. Apa yang keliru? Oh ya. Aku yang di sini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk sastra dari produk stiker dan pin. Ada pengantar belakangnya yaitu sastra Indonesia itu juga merupakan. Oke, langsung ke produk saja. Langsung. Nah, di sini stiker itu desain bergambar kutipan puisi seperti Khairil Anwar dan kalimat ikonik dari Pramudia Anantatur. Kalau untuk pin itu rencana berbentuk potret inspirasi tokoh sastra klasik dan modern Indonesia. Materialnya untuk stiker itu dari vinil yang tahan air. Kalau untuk pin berbahan logam berkualitas tinggi. Ukurannya itu bervariasi dari 5 sampai 10 cm dan untuk pin 3 sampai 5 cm. Oke, produksi. Biaya produksinya minim kalau untuk biaya desain di sini dan biasa per seri itu 100.000 untuk yang stiker. Untuk yang bahan pin itu 120.000. Perkiraan produksi awal itu targetnya 50 lembar stiker dan 50 pin itu bisa 200.000 dari produksi awal. Desainnya untuk biaya utama itu 20% untuk desain, terus 40% bahan baku dan cetak serta produksi 25%. Harga jualnya itu 4.000 sampai 6.000. Yang untuk pin 5.000 sampai 8.000 dan keuntungannya itu bisa sekitar 1.500 sampai 2.500. Untuk strategi pemasarannya ini hadir di event sastra, di sekolah-sekolah, terus bisa jual di marketplace, Shopee, Tokopedia, Facebook, dan lain-lain yang dipunya teman-teman.
Sudah. Oke. Ada yang Ini nggak bunga, ditanyakan? Pak? Iya, bunga. Ini ambil apa, Mbak? Ambil apa ya? Ini untuk keseluruhan dan untuk tadi apa itu? Biaya produksinya itu diperhatikan ini untuk 7.000. Mbak Bunga. Iya. Permaknya nggak ada gambarnya di mana? Hah? Ending. Nah, ini contoh notebooknya 7.000 biaya produksinya. Dijual berapa? Harga jual 15. Iya. 15.000 per notebook. Tapi ini dia nggak ada perhitungan vendor ya, produksi sendiri ya. Iya, kalau di proposal ini, ya nggak ada ya, buat sendiri ini berarti. Iya. Oke. Dia buat sendiri. Kemungkinan oke. Berarti per produksi ketemunya hanya 7.000. Tapi ini nggak tahu ya, hitungan real apa Grambiangan. Grambiangan. Nah kalau maru dieksekusi malu Grambiangan kan mengkhawatirkan. Di Karena luar menyusun itu. sendiri kan. Ini tadi Iya. idenya menyusun sendiri, beli kertas, cari kertas bekas atau beli kertas Iya. bekas. Kemudian ini alat-alatnya kan tadi coba lem, benang. Oh benang ini kalau di ya, enak ditontomi ya, enak dijilid itu ya. Iya. Oke, next tinggal dua lagi. Sudah. Sudah saya cukup. Saya lepas. Belum tinggal dua. Oh, belum. Ayo. Sudah dah. Zen. Ayo. Pulang dulu. Pokok, ayo. Nggak apa, ayo. Apa idenya? Sudah dikirim ke situ, dikirim ke situ. Sudah, ya, yuk. Di escape. Tombol Windows, Mas. Windows aja. Tombol Windows. Saya nggak jendela. Ya, oke. Nah, yang berisik. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sini saya akan menjelaskan tentang produk gelang dari karet. Langsung produknya aja. Modelnya kayak gimana?
aksesoris yang dibuat dari bahan karet. Bentuknya aja langsung bentuk kayak gimana modelnya? Belum ada itu. Hah? Coba barangnya Terus gambaranmu kayak gimana? kayak gelang karet yang dikasih manik-manik gitu. Gelang karet yang dikasih mani-mani. Ada yang tahu? Kayak Kayak gimana? yang dijual di kayak pengajian. Ini Pak karet yang ada tulisannya ini. Ada tulisannya? Ya, Berarti nanti Bisa tulisan aja berarti. nggak bisa di Gambar bisa? bisa. Bisa gambar, bisa tulisan ya. Estimasi harga ada? Karet elastis harganya 1.500. Coba tolong dicarikan produknya di Google kayak gimana. Modelnya per gelang 3.000. Ada kalau pesen ini ada minimalnya nggak ini? Oh, gini. Oke. Ada minimal pesan enggak itu? Begitu itu. Nggak ada. Ya, ada satuan bisa. Ya, satu. Maksudnya satuan itu, kalau satuan itu kami berdasarkan itu, berdasarkan yang sudah ada. Tapi kalau misalnya kita request tulisan sendiri, produk sendiri, itu tetap satu. Benar. Bisa itu, Pak. Bisa apa enggak kira-kira? Belum tahu. Oke, ini kiraan nanti perlu dianalisa lagi. Selanjutnya Zen, apa gagasannya sudah jadi? Langsung aja, langsung nanti kalau nggak ada PPT, ya contohnya kayak gimana, biaya produksi berapa, nah, target penjualan gimana, gitu. Kalau sudah dibuka sini. Itu Pak, saya mau membuat casing HP Pak. Casing HP, Iya. kayak begitu itu. Iya Pak, tapi nanti itu ada customnya Pak. Jadi kalau pembelinya mau request kayak ada bukunya Abdul Qadir gitu bisa sama puisinya sekalian gitu. Itu Berapa? Harga produksi berapa? Sudah tahu? belum tahu Pak. Nah, ini masih abstrak gitu. Mungkin Belum tahu. kita 20.000-an Pak. 20.000. Iya. Harga jualnya? 25 Pak. Harga jual 25. Casing ya, casing AB ya. Iya guys. Good. Ada vendor yang menerima custom begitu? Ada nggak? Nanti harus dibuka Mbak. Berarti masih poinnya Ahmad sama Zain masih belum ketahui vendornya ya? Atau yang lain yang nggak tahu vendornya ada nggak? Atau tadi produksi sendiri kayak notebook ini gambarannya bunga produksi sendiri gitu ya? Tapi kalau notebook itu ada vendor nggak? Sebenarnya ada Pak, ada bersama vendornya. Tapi kurang tahu nggak pernah misalnya ya. Maksudnya juga Order berapa? saya kurang tahu Pak. Belum tahu ya. Belum pernah searching untuk notebook. Tapi kalau dia kan sebenarnya Di toko. di toko tuh yang percetakan itu. Oh, datang ke percetakan. Bisa bekerja sama dengan percetakan itu. Nah, bekerja sama berarti nggak perlu memberikan uang atau gimana? Karena konteks kerjasama saya memikirkan itu kita nggak perlu modal menjualkan produknya dia, gitu. Cuma kita punya ide gini. Tetap bermodal. Iya, maksudnya asal kita itu cepatnya di situ dong. Oh, gitu. Bisa. Ini berarti naik casing ini belum tahu ya vendor yang menerima. Maksudnya kita butuh kita diskusikan. Ini sekarang sudah ada 8 produk
Yang pertama gantungan kunci, kemudian kaos, sekat buku, tote bag, stiker dan pin. Oh berarti ada 9 ya, stiker dan pin, notebook, gelang, casing HP. Kita mau mengunci di mana ini? Dengan pertimbangan nanti kita perlu mendiskusikan terkait bagaimana produksinya, bagaimana biayanya, dan target. Dengan 3 hal ini. Kira-kira mau mengeksekusi yang mana di antara 8 itu? Diskusi terbuka apa voting? Oke. Ya, kalau diskusi terbuka silakan. Apa ini yang mau dipilih kira-kira? Tote bag. Tote bag. Tote bag 3 suara. Sama itu Pak, kaosnya Sakmara juga. Kaos. Tote bag kaos. Kaos 2 orang. Berarti otomatis yang mempresentasikan itu memilih produknya apa enggak ini? Casing, Pak. Hah? Casing. Oh, casing. Casing. Casing, kaos, cuma ini pendapat yang tunggal. Apalagi yang 2 yang belum berpendapat. Tote bag. Tote bag 3. Ada 3 tote bag. Ahmad mau berpendapat ke produk yang mana dari 9 produk tadi? Tote bag 4. Tote bag Pak. Tote bag. Pasha tote bag. Ya 4 orang. Kamu tote bag 5. Ya, berarti kita kunci di tote bag karena sudah mayoritas di tote bag. Ya. Hitung-hitungan tote bag 15.000 produksinya, tetapi minimal pesen 12 pieces. Nah, tapi kalau nggak ada masalah, maksudnya ketika per pieces itu produksi 15.000 berarti per anak kan urunannya 15. Ya. Tapi ini jumlahnya 8, untuk menuju itu berarti nanti mungkin per anak ketemu 30. Kalau mau order itu ya. Maksudnya kan ini minimal 12. Gitu kan. Nah kalau order minimal 12, satu kelas jumlahnya anaknya 8 ya, 1, 2, 3, 7, 8. Nah berarti kan ada spelling 4. Yang 4 itu ditanggung bersama, dibagi 15, 4, 60 dibagi 8. Oh nggak sampai, berarti hanya 20.000 per anak. Begitu. Kita kunci di situ. Nah, wes kalau kita sudah kunci ke tote bag, sekarang begini, ini mau dijalankan seperti apa? Ketika saya menyampaikan di kontrak kuliah, luaran mata kuliah ini sebagai bentuk kewirausahaan yang nanti ke depan akan dijalankan terus-menerus oleh kelas ini. Yang kedua, cukup sebagai luaran mata kuliah. Mau dipilih yang mana? Jadi bisnis yang berarti setelah mata kuliah dilanjut lagi, terus berproduksi, berangkat dari modal awal yang dilakukan di luaran mata kuliah. Jadi uang itu diputar terus, ya itu kalau jadi bisnis. Tetapi kalau menjadi luaran mata kuliah ya cukup selesai, itu produksi 12 per anak berarti urunan 20.000, ya produk itu nanti 1 dibawa masing-masing itu ya. Nah sisanya nanti disetorkan untuk pameran produk. Nah 12 itu gambarnya sama atau setiap tas gambarnya beda-beda? Beda, boleh. Berarti 12 piece gambarnya beda semua atau sama? Belum tahu bahasanya, belum tahu vendornya maksudnya bisa beda-beda atau langsung bersatu. Itu pakai offline apa online? Online Pak. Kemarin saya lihat di TikTok itu di Surabaya. Oh di Surabaya, oke. Kurang tahu kalau Nek Mojokerto gak ada ya? Nek kaos banyak ya Mojokerto ya? Kaos. Sebenarnya kan Mojokerto ada sih Pak. Tapi dia itu bukan sabun, jadi pakai mesin press. Oh berarti kalau modelnya begitu
bisa kalian itu hanya order di Shopee tote bag kosongan, kemudian disabotkan. DTF. Tapi tidak tahu hitungannya akan lebih mahal atau lebih murah kan gitu. Karena harganya nyablon per sisi itu berapa? Bisa jadi lebih mahal ya akhirnya ya. Kalau nggak langsung ke vendor ya. Karena nanti tote bagnya ketemu naik kosongan itu berapa? Coba cek Shopee. Oh yes, sebentar Pak. Naik vendor berapa? Maksudnya langsung jadi itu loh. Itu berapa? Naik kosongan berapa? Biar kita bisa mengkalkulasi. Oke, sambil nanti dicari-cari lagi yang jelas goal kita hari ini sudah terpilih, yakni tote bag. Gitu ya. Nah, saya beri tugas lagi per individu, Bunga dikabari karena dia tidak masuk, untuk materi. Tiap orang harus punya materi untuk dimasukkan ide di tote bag itu. Nanti kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Jadi misalnya ini tadi kan full kan, nah itu nanti desainnya, gambarnya siapa itu ada yang dipresentasikan bentuknya. Jadi satu itu aja. Gitu ya, sambil masing-masing mencari referensi produksinya. Ya, jadi setiap orang itu nanti membuat contoh. Makanya contoh itu sudah kutipan real. Misalnya ambil dari Pramoedya Anantatur, kutipan yang mana, atau foto atau apalah itu yang dipresentasikan. Cukup satu halaman gitu saja, sama halaman yang kedua referensi vendor. Ya, jadi 2 halaman, PPT 2 halaman. Ya. Jadi nanti PPT-nya Bunga ya. Siapa yang tote bag tadi? Ini. Nah, Pasha itu yang dipakai ya. Nanti masing-masing akan menambah di belakangnya situ satu slide. Ya. Hingga nanti itu kita minggu depan itu kita maksimalkan produk tote bag ini sampai matang. Dan cari tahu juga ya vendor tadi tidak sekadar harga tapi produksinya berapa lama. Estimasi kalau online itu nyampe dari kita pesen sampai kita terima itu berapa lama. Ya misalnya kalau Jawa Timur kan mungkin pengiriman bisa sehari kan paling cepat, paling lambat kan 3 hari. Nah itu perlu dihitung. Ya, masing-masing cari referensi vendor, estimasi pengiriman sampai kita menerima gitu ya. Jadi estimasi biaya dan lain sebagainya. Vendornya yang jelas, maksudnya itu di screenshot nanti. Saya ketemu di Shopee, saya ketemu di TikTok, saya ketemu di itu plus kontaknya. Ya jadi nggak ngambil, ini sudah kalian harus meriset vendornya, kalian harus japri orangnya, ya bukti-bukti itu nanti dipresentasikan. Jadi kita akan membandingkan vendor mana yang paling aman, karena online kan, itu perlu kita perhatikan karena nanti kita transfer tiba-tiba orangnya nggak ada kabar, uang hilang. Jadi harus ada analisa itu juga. Yang paling aman tetap Shopee kayaknya ya, Shopee atau Tokped itu lumayan. Nah, TikTok itu itu ada uang kembali nggak di TikTok itu? Pernah order dan uang kembali di TikTok? Tapi sejak Tokped aman ya kayaknya ya, sejak ada Tokped ya. Itu sejak di merger dengan Tokped itu TikTok aman kayaknya ya. Pernah ada yang minta retur uang belanja di TikTok? Pernah. Aman ya, kembali ya. Berarti TikTok aman. Shopee aman, Tokopedia aman, dan kalau marketplace yang lain itu pengembalian selain 2 ini, misalnya kayak Bukalapak, Bibli, pernah ada yang transaksi di sana? Berarti kita kunci di 3 ya, marketplace-nya ya, untuk vendor ya. Kalau yang online, kalau misalnya ketemu offline, oke juga, itu lebih enak kalau offline. Tapi biasanya kalau offline biasanya harganya lebih mahal. Kenapa? Karena nggak punya saingan. Nah online kan saingannya jagat Indonesia ya, sehingga dia itu pasang harga yang paling murah.
kayak gitu kan, ada saingannya. Tapi kalau lokal misalnya satu Mojokerto hanya dia sendiri, ya dia menguasai kan, mau saya pasang harga berapa saya sendiri. Nah gitu ya, nanti itu di riset, terus kontaknya nanti kalau kalian chatting di marketplace itu kalian juga menunjukkan ya, itu dipresentasikan minggu depan ya, sehingga nanti kita membandingkan mana vendor yang paling baik, paling aman, dan kualitas dari rating itu kan bisa kita lihat juga ya. Oh ternyata ini murah tapi kok ternyata sablonannya jelek. Nah itu kan kita lihat di komen-komen yang di marketplace itu bisa dipahami ya. Jadi minggu depan kita presentasi hasil riset kalian. Ya, satu tentang kutipan dari sejarah sastra, boleh foto, boleh kutipan, ya yang jelas tokohnya siapa, kutipannya bagaimana, mau gambar saja atau sama tulisan. Nah konsep itu harus jelas, dipresentasikan minggu depan. Oke, bisa dipahami tugasnya? Oke, terus kembali lagi ke kunci yang tadi belum dijawab. Luaran mau dijadikan bisnis atau cukup luaran mata kuliah? Silakan. Yang intinya uang modalnya sama. Ya. Yang intinya uang modalnya sama. Ketika menyatakan bisnis berarti nanti itu produk yang diorder jumlah katakan 12 itu akadnya dijual. Ketika masing-masing personal ingin punya berarti dia harus membeli dengan kesepakatan harga yang sudah ditentukan. Misalnya tadi produksinya 15 jualnya 25, berarti ketika baby ingin punya tas itu dia harus beli 25. Ya, jadi akadnya di bisnis. Uang itu nanti setelah kembali diproduksi lagi, buat produksi lagi, terus begitu. Itu kalau akad bisnis, sehingga apa? Tidak berhenti di mata kuliah, selanjutnya nanti akan ada pertanggungjawaban dan saya fallback terus. Bagaimana perkembangan bisnisnya? Itu gitu. Tapi misalnya kalau memilih luar mata kuliah, selesai di mata kuliah. Ya. Karena jumlahnya 12, jumlahnya 8, ya, itu bisa masing-masing personal dapat. Nah, sisanya nanti disetorkan untuk pameran. Gitu. Oke, tidak boleh mikir panjang karena itu saya sudah menanyakan sejak dulu. Ya, belum diputuskan mau luaran mata kuliah saja apa bisnis. Yes, pilihan. Karena yang satu saya anggap nggak hadir itu sebagai angka ikut. Silakan di ruangan ini voting. Yang bisnis yang kata tidak ada, berarti luaran mata kuliah. Selesai ya, luaran mata kuliah. Oke, luaran mata kuliah, produknya tote bag. Minggu depan presentasi desain berdasarkan materi dan juga vendor. Jelas? Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.